this time I want you, like it's magnetic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk tugas UTS mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dan perkenalkan, saya Clara Dismiati dari kelas SI2A dengan NPM 230660221005. Untuk tugas UTS ini, saya mengambil materi yang poin ketiga, yaitu fungsi dan interkoneksi komputer. Jadi, ayo langsung ke materinya. Kita mulai dengan komputer. Komputer berkembang dengan pesat kan di era yang digital seperti ini. Jadi, spesifikasi komputer juga semakin meningkat dengan seiring banyaknya kebutuhan dari manusia akan kapasitas, kualitas, dan kecepatan komputer. Komputer juga nih jadi sarana aset wajib di beberapa organisasi dan perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan atau pekerjaan yang mereka alami gitu. Terus seperti fungsi dari komputer itu sendiri yaitu ada pengolahan data, penyimpanan data, pergerakan data, dan kontrol data yang mempermudah kinerja dari manusia. Kemudian namun juga nih ya, pengetahuan manusia terhadap komputer juga sebagian besar hanya sebatas pemakainya saja nih. Seperti struktur organisasi dan arsitektur komputernya serta interkoneksinya itu kurang dipahami. Jadi sedikit saja ada masalah dari komputer, manusia cenderung untuk berhenti menggunakan komputer dan beralih secara manual gitu. Tanpa berusaha dulu nih untuk memperbaiki komputernya karena kurangnya pengetahuan tentang komputer tersebut gitu. Nah, ada juga nih struktur dari komputer. Yang pertama secara general itu ada perangkat periferal, jalur komunikasi, dan komputer. Yang kedua ada struktur secara internal, yaitu ada CPU, memori utama, input output, dan sistem interkoneksi. Nah, selanjutnya ada struktur interkoneksi komputer. Ini adalah lintasan-lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, input atau output yang saling berkomunikasi satu sama lain gitu. Jadi, jenis pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul ini menyusun komputer seperti yang pertama ada memori utamanya terdiri dari N memori yang panjangnya itu sama. Nah, kedua ada modul input atau output yang pertukaran data dari ke komputer. Yang ketiga ada CPU yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin-rutin yang diberikan kepadanya gitu. Nah, dari jenis pertukaran data tersebut, maka struktur interkoneksinya harus mendukung perpindahan data. Yang pertama ada memori ke CPU, yang kedua CPU ke memori, 3 input output ke CPU, 4 CPU ke input output, dan yang terakhir kelima ada input output ke memori. Kemudian ada komponen-komponen dari komputer. Yang pertama pasti ada hardware. Ini hardware pastinya perangkat keras ya, dan salah satu bagian dari sistem komputer juga yang bisa diraba, bisa dilihat secara fisik, serta perangkat yang menjalankan instruksi dari perangkat lunak dari software itu. Hardware juga dibagi menjadi 4, yaitu input, processing device, output device, dan storage device. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah komponen yang tidak memiliki wujud alias tak kasat mata gitu. Perangkat jenis ini terdiri dari program yang bertugas untuk mengolah data yang sudah dimasukkan ke hardware tadi. Kemudian si software ini dibagi juga menjadi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Nah, yang ketiga ada brainware. Nah, brainware ini ya faktor dari perangkat komputer dalam hal ini. Yang terakhir ada brainware. Brainware ini faktor yang berasal dari perangkat komputer. Dalam hal ini istilah brainware itu merujuk pada pengguna, pada kita. Karena penggunalah yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan mengoperasikan komputer gitu. Kemudian ada fungsi-fungsi dari komputer. Yang pertama ada data input yang fungsinya untuk menerima informasi atau data dari sumber lain. Yang kedua ada data processing, fungsinya untuk melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output. Yang ketiga data output, fungsinya untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui proses pengolahan data. Yang keempat ada data storage, fungsinya untuk menyimpan data sehingga dapat ditemukan dengan mudah terus digunakan kembali gitu. Yang terakhir, yang kelima ada data movement, fungsinya untuk memindahkan data dari komputer ke komputer yang lainnya gitu. Selanjutnya ada interkoneksi bus. Ini adalah bagian dari sistem komputer juga yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat utama pada komputer guna memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Nah, sistem bus ini merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya gitu. Ada juga nih struktur busnya terdiri dari saluran data,
saluran alamat, dan saluran kontrol. Nah, jenis bus ini terdiri dari penggunaan alamat dengan jalur data dan penggunaan saluran yang sama untuk berbagai keperluan. Contohnya ada bus profesor, bus P, bus PCI, dan bus ISA. Selanjutnya ada komponen-komponen utama dari CPU. CPU ini apa sih? CPU itu singkatan dari Central Processing Unit. CPU merupakan komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Nah, ini adalah beberapa komponen utama dari CPU. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Berfungsi untuk melaksanakan pemrosesan data, juga berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Yang kedua ada Control Unit. Fungsinya untuk mengendalikan kontrol terhadap operasi yang dilaksanakan pada bagian ALU. Nah, yang ketiga ada register, merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi ini, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Yang terakhir, nomor 4, ada CPU interconnection. Fungsinya untuk menghubungkan komponen internal CPU yang lainnya, yaitu ALU, control unit, sama register. Tuh. Kemudian ada komponen internal dan eksternal dari CPU. Komponen internal CPU diantaranya ada ALU, control unit, dan register. Nah, untuk komponen eksternal dari CPU ada sistem yang lainnya seperti memori utama dan piranti input-output. Kemudian ada fungsi-fungsi dari ALU. Yang pertama ada status flags, ini untuk menyimpan tanda operasi, yang mana flags untuk membantu register. Yang kedua ada shifter, ini untuk rangkaian geser atau menentukan arah gitu. Yang keempat ada complementer, untuk menentukan bilangan komplement dari setiap sistem bilangan. Nah, yang terakhir ada aritmatika dan logika boolean, untuk menentukan logika AND dan OR. Selanjutnya ada fungsi dasar dari CPU. Fungsi dasar dari CPU ini adalah eksekusi program. Nah, program ini adalah set instruksi yang tersimpan dalam memori. Nah, CPU ini akan menjalankan program-program yang disimpan dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu per satu sesuai dengan urutan perintahnya gitu. Nah, operasi tersebut membutuhkan siklus instruksi. Kemudian ada dua basic siklus instruksi dalam CPU. Yang pertama ada siklus fetch, yang kedua ada siklus eksekusi. Selain itu juga komputer menjalankan operasi aritmatika. Nah, kemudian siklus fetch ini terdiri dari beberapa proses. Yang pertama adalah CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Kemudian yang kedua, register dalam CPU berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut program counter. Nah, yang ketiga, program counter tersebut akan menambahkan satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Nah, yang keempat, instruksi yang dibaca akan dimasukkan ke dalam instruction register atau IR. Nah, yang terakhir, instruksi di dalam bentuk kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan action. Nah, action dari CPU tadi dibagi lagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama CPU ke memori, artinya perpindahan data dari CPU ke memori, begitu juga sebaliknya. Kedua, CPU input output, yaitu perpindahan data dari CPU ke input output, dan juga sebaliknya begitu. Nah, yang ketiga, pengolahan data, yaitu bagian di mana CPU melakukan sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang keempat, ada kontrol, yaitu instruksi untuk melakukan pengontrolan fungsi atau kerja gitu. Selanjutnya ada siklus eksekusi, yang merupakan instruksi yang terdiri dari beberapa proses juga nih. Yang pertama ada mengkalkulasi dan menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Yang kedua ada membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Yang ketiga ada menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan juga yang akan digunakan gitu. Yang keempat ada menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan untuk melibatkan referensi pada memori. Yang kelima ada mengambil operand dari memori atau dari modul input output. Nah, yang keenam ada membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Yang terakhir, yang ketujuh ada menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Selanjutnya ada operasi aritmatika. Nah, operasi aritmatika pada komputer menggunakan operasi dasar penjumlahan dengan kode bilangan biner. Seperti pengurangan, pembagian, dan perkalian, semua dilakukan dengan dasar penjumlahan. Contohnya untuk pengurangan. Untuk pengurangan bilangan, yang menjadi pengurangan akan dirubah menjadi bilangan negatif terlebih dahulu melalui kode
bilangan biner. Baru setelah itu dijumlahkan dengan bilangan yang lainnya. Nah, format instruksi terdiri dari dua bagian nih, yaitu operation code dan address operation. Yang panjangnya instruksi ditentukan oleh word length masing-masing. Nah, untuk opcode direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut numerik yang mengindikasikan operasi. Contohnya ada yang tiga ini nih, menambahkan, simpan data memori, dan muatkan data-data dari memori. Kemudian untuk operand juga direpresentasikan secara simbolik bahwa operasi dilakukan terhadap isi alamat bukan terhadap alamatnya gitu. Jadi isinya bukan alamatnya, alamat isi bukan alamatnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis register CPU. Nah, yang pertama ada program counter atau PC, yaitu melacak alamat memori dan dari instruksi berikutnya yang akan diambil dan dieksekusi. Kedua ada registrasi instruksi, yaitu menyimpan instruksi yang sedang diambil dan dieksekusi. Yang tiga ada akumulator, yaitu tujuannya digunakan untuk operasi aritmatika dan logika. Yang keempat ada register tujuan umum, digunakan untuk menyimpan data selama perhitungan dan manipulasi data. Yang keempat ada address register, yaitu menyimpan alamat memori untuk akses data antara lokasi memori yang berbeda. Yang keenam ada stack pointer, yaitu digunakan untuk penyimpanan sementara selama pemanggilan fungsi dan operasi lain. Yang selanjutnya ada data register, yaitu menyimpan data yang diambil dari memori. Yang selanjutnya ada status register yang berisi bit-bit individual yang menunjukkan hasil operasi. Yang terakhir ada control register untuk mengolah berbagai pengaturan kontrol dan parameter yang digunakan CPU. Nah, selanjutnya adalah contoh soal atau studi kasusnya. Contoh soalnya lah ya. Yuk, langsung berhitung. Nah, ini dia untuk contoh soalnya. Nah, di sini udah ada address-nya dan di sini ada memorinya. Yang ini ada instruksi, alamat instruksi. Yang ini adalah alamat data. Yuk, langsung ke jawabannya. Nah, ini kita langsung aja isi. Nah, yang pertama kita tarik yang ini ke sini. Nah, kita simpan di IR 1830. Tuh, udah. Kemudian PC-nya kita lihat yang ini. Jadi kita simpan 400 dari sini. Tuh, lanjut ke step yang kedua. Kita simpan lagi untuk IR-nya samakan 1830. PC-nya juga jadi 400. Kemudian yang ini yang bawah kita tarik ke tengah. Tuing 0035 gitu. Selanjutnya ke step yang ketiga. Kita lanjut untuk barisan yang kedua ini. Tuh, kita tarik juga ke bawah tuing. Kita simpan 5831. PC-nya yang ini berarti 400. Tuh. Kemudian AC-nya yang tadi dulu sama 0035. Kemudian step 4 kita samakan juga IR-nya sama yang step 3 jadi 5831. PC-nya juga 401. Kemudian ini untuk isinya tadi kan 0035, ini 35 berarti ditambah yang ini 275 sama dengan hitung 310. Jadi masukin ke sini itu 0310. Ini kan udah, tarik yang ini. Iya, tarik ke sini. Tuh. Kemudian lanjut step 5. Nah, step 5 kita tarik yang ketiga ini. Tuing. 5832. Kemudian PC-nya ini 402. Nah, PC-nya yang tadi 0310. Selanjutnya step 6. IR-nya sama tadi 5832. PC-nya juga sama 402. Nah, jumlah yang ini berarti 310 ditambah ini 136 sama dengan 446. Tuh.
Kita tarik yang ini. Masukkan deh ini. 0, 4, 4, 6. Selanjutnya lanjut step terakhir. Step 7. Kita tarik yang terakhir. 2, 8, 3, 7. Berarti PC-nya yang ini. 403. Nah, stepnya yang tadi 0, 4, 4, 6. Nah, step 8, step terakhir berarti 2, 8, 3, 7, ininya 103, 0, 4, 4, 6. Tarik ke sini jadi 0, 4, 4, 6. Ini dia. Jadi, kesimpulannya, komputer itu perangkat elektronik yang unik yang dapat menerima input, melakukan proses, dan menghasilkan output. Komputer juga memiliki arsitektur komponen yang saling bekerja sama untuk membangun sebuah sistem di mana komponen-komponen tersebut membuat komputer memiliki fungsi untuk menjalankan siklus, menjalankan operasi aritmatika. Gitu. Interkoneksi komputer juga sistem yang menghubungkan komponen-komponen komputer supaya pemrosesan tetap berjalan dengan lancar, kemudian menghasilkan output. Sekian video tugas UTS yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어. Nah, ini dia untuk contoh soalnya. Di sini ada Astagfirullahaladzim.